ngantuk ya. Jadi hari ini kita mau bahas sistem. Presentasi saya nggak suka keren-keren. Jadi harusnya nggak ngantuk ya. Harusnya nggak ngantuk karena saya nggak suka juga lambat-lambat, alur ngidul, nggak suka. Oke. Ini boleh diminta nggak Pak? Saya bisa dulu tulis dulu saya mulai di sini. Bisa nggak gimana caranya? Ya, langsung tulis dulu. Sambil menunggu, di sini teman-teman ada yang baru pertama kali dapat informasi tentang BIMA belum? Ada berapa orang? Ada banyak? 1, 2? Oke. Ada yang sudah pernah ikut bisnis network marketing sebelumnya lebih dari 2 kali? Lebih dari 2 kali? Bapak? Lebih dari 2 kali? Belum. Berarti pernah nggak ikut bisnis network marketing sebelumnya? Baru sekali ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi saya juga mau membahas ini perbedaan BIMA dengan yang lain apa sih? Ya, karena gini, banyak sekali orang yang sudah berpikir negatif tentang network marketing. Ya, selalu pada saat kita infokan ada sebuah peluang bisnis, peluangnya itu adalah network marketing atau orang bilang MLM, orang langsung antipati. Kenapa? Dan trauma. Ya, yang kedua apa? Selalu bilangnya MLM itu selalu sama-sama aja, nggak ada bedanya Pak. Tapi hari ini kita mau pastikan BIMA berbeda. Ya, bedanya di mana? Nanti mungkin kita sebelum saya bahas tentang sistemnya, saya mau buka dulu teman-teman seperti apa sih BIMA. Ya, ada tenang Pak, saya udah kantongin. Ya, saya udah kantongin. Ya, kebiasaan kan. Oke. Di sini cukup jelas teman-teman. Kalau besar ada lagi dikit Pak. Nah, kalau bisa majuin berarti ya. Boleh dibantu Pak? Oke. Kalau Bapak tolong dibantu ya supaya jelas ya. Sini nih. Oke. Ya. Opsinya 2. Oh, saya paling sinarnya ditutup atau enggak? Atau usah ditutup? Kursinya Ini satu lagi nih. Wih, bisa jatuh ini. Aman ya, kalau saya pegang aman lah, berapa? Oke, yang penting jangan gelosor. Pamul aja berdiri di pinggir. Kamu jalan nunggu di belakang Pak. Nggak lama kok ini, nggak lama. Ya, oke. Bedanya apa sih BIMA dengan yang lain? Ais. Geser ya Pak. Ya kayaknya dibantuin pegang aja Pak. Ya, siap. Oke. Paling 10 menit Pak ya. Siap. Aman ya? Aman. Oke, jadi teman-teman gini. Sejam. Banyak orang yang bilang MLM itu sama-sama aja. Betul nggak? Betul. Hanya beda apa? Jubah aja. Ada jubah, hanya beda merek aja. Ujung-ujungnya sama. Tapi hari ini kita mau pastikan teman-teman, buat teman-teman yang udah pernah trauma, udah nggak suka dengan network marketing, ya, tolong kasih kesempatan 1 kali lagi untuk BIMA. Karena kita mau pastikan hari ini BIMA berbeda, sangat berbeda, ya. Oke, sekarang kita lihat bedanya apa sih BIMA dengan yang lain. Ya, mungkin teman-teman udah banyak ikut dari zaman dulu sampai hari ini, ya. Sekarang gini, teman-teman, di dunia network marketing, di dunia MLM, ya, selalu dari zaman dahulu sampai hari ini selalu polanya sama. Oke, polanya sama. Polanya seperti apa Pak? Polanya sama. Bapak Ibu gabung satu perusahaan MLM, anggap aja MLM X lah, PT X ya. Bapak Ibu berjalanlah dari Bandung sampai Surabaya. Oke, kalau Bapak Ibu sampai Surabaya, Bapak Ibu akan terima sebuah mobil mewah. Oke, banyak yang bergabung? Banyak yang bergabung. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang sampai ke Surabaya? Ini pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu udah jalan dari Bandung sampai Surabaya. Kalau sampai Surabaya, dapat mobil. Banyak yang bergabung, banyak yang gabung. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang bisa sampai ke Surabaya? Secara data Pak, orang yang sukses di MLM itu hanya 3% Pak. Hanya berapa? 3%. Berarti sisanya kemana? 97%-nya kemana Pak?
Muntaber. Mundur tanpa Berita. berita. Atau orang bilang hipertensi. Hipertensi apa? Hilang pergi tanpa Permisi. permisi. Hilang. Kenapa? Gak kuat. Jadi orang-orang yang sukses di 3% ini adalah orang-orang yang memang berani bayar harga. DNA-nya mau menang, sukses ya. 97% kemana? Hilang atau kemana? Bima sama perintahnya Bapak Ibu. Yuk sekarang bersama Bima Bapak Ibu berjalanlah dari Bandung sampai Surabaya. Akan sama terima mobil juga. Bedanya di mana? Di Bima perintahnya sama. Tapi setiap Bapak Ibu melangkah 5 km, Bapak Ibu dapat 1 juta. Melangkah lagi 5 km sejuta. Setiap 5 km Bapak lewati, Bapak dapat 1 juta setiap 5 km. Oke? Dengan konsep seperti ini akan membuat probabilitas kemungkinan Bapak Ibu sampai Surabaya jauh lebih besar. Betul nggak? Kenapa? Kita nggak boleh munafik. Di MLM itu kita butuh operasional. Betul? Kita butuh operasional, butuh peluru. Pada saat Bapak Ibu dapat 1 juta, sejuta, kira-kira kuat nggak jalannya? Kuat. Lebih kuat, walaupun tidak 100% orang sampai Surabaya. Kalau sampai 100% orang sampai Surabaya Pak, ngeri Pak dunia Pak. Berhenti perputaran ekonomi Pak. Bapak lagi pergi mau presentasi, mau beli bensin tuh kan, mana tukang bensinnya? Nggak ada Pak. Lagi presentasi semua, kan nggak mungkin terjadi kan seperti itu. Jadi dengan konsep seperti ini akan membuat probabilitas kemungkinan besar untuk orang sukses jauh lebih besar. Ini paradigma pertama Pak. Oke? Sekarang saya bahas paradigma yang kedua. Ini fokusnya Pak ya. Ini adalah jalan sukses Pak. Ini jalan sukses. Ya. Di ujung jalan kesuksesan ini, puncak sukses ini, ada yang namanya orang bilang uang miliaran. Uang miliar. Sini. Oke? Ini jalan sukses. Di puncak sukses ini ada uang miliar. Ya. Saya percaya Pak, semua MLM yang ada di dunia dari zaman dulu sampai detik ini semuanya bicara tentang ini Pak. Betul nggak Pak? Semua bicara ini Pak. Bapak, aku di perusahaan kita Pak, nanti 1 tahun dari sekarang Bapak bisa ratusan juta per bulan. 3 tahun Pak, Bapak bisa terima pesawat terbang, mobil mewah, kapal pesiar, betul nggak? Pertanyaan saya ini ada nggak? Ada. Tapi ingat Pak, ini memang ada, tapi ini hanya sebuah potensi. Hanya sebuah potensi saja Pak. Kalau netizen ngomong Pak kan lebih jahat lagi mulutnya kan, iming-iming. Hati-hati MLM iming-iming. Ya, oke. Ya, memang ini ada, tapi ingat ini hanya sebuah potensi. Inilah yang perusahaan MLM di luar sana selalu polanya seperti ini. Karena apa? Karena mereka lupa Pak mungkin. Mereka lupa ini memang ada, tapi ini hanya potensi. Tapi mereka lupa ada sebuah realita di sini Pak. Realita, kenyataannya ini. Kenyataannya apa? Ada sebuah batu besar. Batu ini harus didorong dulu ke sini baru dapat miliaran. Pertanyaannya siapa yang dorong batunya? Kalau kita bicara di marketing, batu ini berarti harus didorong oleh orang-orang kan, aset manusia ada marketing, betul? Berarti ini harus didorong oleh orang yang banyak, dilakukan bersama-sama secara terus-menerus dan konsisten. Batu besar ini harus didorong bersama-sama. Ada problem lagi Pak, ada masalah. Masalahnya apa? Batunya terlalu berat Pak, 100 ton. Contoh, mudorong berat bisa gini teh batunya. Apa yang menyebabkan batu ini berat Pak? Buat teman-teman yang sudah ikut network marketing beberapa kali, pasti pernah alami. Yang pertama yang membuat batu ini berat apa? Tutup poin. Oke, sebelum sana, banyak perusahaan network marketing yang mewajibkan membernya untuk selalu re-entry atau renewal setiap tahun, perpanjang keanggotaan. Benar nggak Pak? Betul. Kalau nggak perpanjang, Angus. hangus akunnya. Betul nggak? Hilang. Yang pertama.
Yang kedua, banyak perusahaan properti yang sampai hari ini masih mewajibkan membernya untuk selalu tutup poin setiap bulan. Kalau nggak tutup poin yang terjadi apa? Nggak dapat Bonusnya nggak dibayar. Jadi direma nggak buat ibu-ibu? Oh, direma sekali. Apalagi buat teman-teman yang baru nyemplung di dunia persilatan ini, Pak, diterjang. Contoh ada ibu-ibu arisan ya, ibu arisan ikut MLM, ya, dijalanin. Bonusnya si ibu-ibu ini 300.000, Pak. Tetapi dia harus tutup poin, harus belanja berapa? 1 juta dulu. Kalau nggak belanja 1 juta, 300.000-nya nggak keluar. Oke, si ibu kan mikir kan, belanja 1 juta, dapat cuma 300.000. Tutup poin dia mikir lagi, kalau saya nggak tutup poin, berarti saya hangus, hilang uang saya. Tapi kan ini kan kerja keras saya, keringat saya kata si ibu kan. Apa yang terjadi biasanya? Dapat setan, Pak. Aplennya. Aplennya kan bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Aplennya datang. Pak, tebu ya. Pak, udah tutup poin aja, Pak. Gak rugi enggak? Kan dapat produk. Kan pasti ngomongnya gitu lah. Dok jamin. Ya, kan dapat produk, akan rugi tutup poin. Akhirnya apa yang dilakukan? Bapak tutup poin setiap bulan. Lama-lama produk di rumah apa? Numpuk. Pada saat produk di rumah numpuk, mau expired, apa yang Bapak lakuin? cutting. Lari harga cutting price. Betul nggak, Pak? Sok ingat-ingat yang saya omongin, Pak. Benar atau enggak? Ya. Yang ketiga, Pak. Oke. Masih banyak perusahaan atau marketing yang seperti India atau Prindavan. Kalau kita kan Konoha ya, negara perusahaan Indonesia kan. Kalau India ini Prindavan. Apa? Ada kasta, Pak. Apa? Kasta. Apa kastanya, Pak? Bapak Ibu kalau bergabung di perusahaan kita, kalau Bapak Ibu gabungnya silver, wah mulai keluar, ya kan? Bisa dapat 1,5 juta per hari, Pak, maksimalnya. Makanya Pak jangan gabung silver. Bapak nggak cocok silver, Bapak jaringannya banyak, gabungnya gold, Pak. Kalau gold, Bapak bisa 3 juta Pak per hari. Betul nggak, Pak? Tuh. Atau platinum, benar? Tuh. Apa lagi? Diamond, betul? Benar ya? Kita nggak pakai kayak gini, Pak. Kenapa? Karena Bima mau mengembalikan kaidah network marketing yang benar dan baik. Dengan modal kecil, income besar dan unlimited. Jangan mau unlimited. Sekarang Bapak bergabung, omset 1 bulan 100 miliar. Masa mau dibatas-batasin sehari 1,5 juta? Terus hari 3 juta? Omset Bapak ratusan miliar. Fair nggak kira-kira? Tapi yang terpenting, Pak, ya, sebenarnya masih banyak ya. Yang keempat, contoh yang membuat batu berat. Banyak MLM yang pakai BV, set volume, bingung nggak? Bingung gitu punya juga. Ya? Ada yang pakai adminnya sampai 10%, 20%. Bapak narik bonus admin 10%. Wih, gimana wih 10%? Benar nggak? 10.000 kali mahal juga transfer bonus mah. Kenapa sampai harus 10% atau 20%? Betul nggak, Pak? Nah, tapi yang paling penting, Pak, yang paling membuat batu ini berat, kesamaan ini, Pak. Dalam bisnis sederhana, nggak perlu debat, nggak perlu panjang lebar, Pak. Simpel sederhana. Dengan omset yang sama, berapa kita dibayar? Bapak omsetnya sama saya, Bapak ada berapa, saya ada berapa? Oke? Dengan omset yang sama, berapa kita dibayar? Dengan pola yang sama, dengan waktu yang sama, you dapat berapa, saya dapat berapa? Itu yang benar bisnis. Betul? Sekarang kita lihat. Kasar dengan PT Bima, Pak. Di Bima itu bergabung 2.600.000, Pak. Di Bima bergabung 2.600.000. Anggaplah saya ambil rata-rata MLM di luar sana yang apple to apple ya, yang apple to apple sama kita. Ya kalau Mercy bandingnya sama BMW lah, sama Audi lah. Ya, jangan Mercy sama apa, sama BMW ya, jauh. Jangan ya. Oke. Anggaplah modal untuk bergabung di MLM tersebut, di MLM sebelah, misalkan anggaplah 2,5 juta apa modalnya, Pak?
Oke, padahal kan aslinya ada yang 2,6 juta, ada yang 2,8 juta, ada yang 3 juta, bener nggak? Ada yang 3,3 juta, gabung. Anggaplah 2,5 juta rata-rata. Oke, rata-rata bonus pasangan yang mereka dapatkan berapa Pak? Rata-rata adalah 100.000. Ini rata-rata ya, bisa kurang bisa lebih. Ada yang 80, ada yang 120, ada yang 90. Oke, nah sekarang gini, sebentar ya Pak ya, 5 menit lagi. Siang luar biasa ya. Nah sekarang gini Pak, untuk mendapatkan income 1 juta rupiah di perusahaan sebelah, perusahaan ini, Bapak harus membangun jaringan seberapa besar. Jangan bicara bonus sponsor, karena bonus sponsor adalah aktif income. Kita nggak bicara itu, ya itu adalah grupnya cicak. Kita kan laba-laba benar. Kalau cicak setiap hari dia nyamuk terus kan, sampai kapan? Sampai dia mati. Tapi kalau laba-laba dia bangun jaring, bangun sarang. Sekarang berarti Bapak di perusahaan tersebut untuk mendapatkan income 1 juta harus bangun berapa kiri berapa kanan Pak? 10 kiri 10 kanan. Dapatlah 10 kali 100.000, betul? 1 juta Bapak dapat. Oke, selama ini kan Bapak yang Bapak apa? Yang Bapak sering kerjakan, betul nggak? Betul. Oke, hari ini saya sadari, Pak, sadar Pak, omsetnya berapa yang Bapak sudah hasilkan? 10 kiri 10 kanan berarti totalnya berapa Pak? 50. 20 ya? Ya, di sini aja ya, biar kelihatan ya. Ini biar kelihatan ya di belakang. Ya, modalnya berapa tadi? 2,5 juta. Oke, bonus pasangannya 100.000. Bisa hitung dulu. Nah ini apa ya? Nah sekarang Bapak untuk mendapatkan income 1 juta berarti harus membangun 10 kiri 10 kanan kan? Dapatlah 10 kali 100.000 sama dengan 1 juta. 1 juta. Hari ini sadar Pak, income Bapak, omset Bapak berapa? 10 kiri 10 kanan, totalnya 20 orang kan? Kali modalnya berapa? 2,5. 2,5 juta. Berapa Pak omsetnya Pak? 50 juta. Omset 50 juta, Bapak baru dibayar 1 1 juta. Ini saya nggak ngibul Pak. Hari ini faktanya seperti ini Pak. Faktanya seperti apa? Oke? Nah, berarti kesimpulannya untuk Bapak mendapatkan uang 10 juta aja. Nggak usah gede-gede, di Bima 10 juta kecil. Untuk mendapatkan income 10 juta aja, di tempat lain berapa omsetnya harus? 500 juta. 500 juta Pak. Ini yang terjadi loh hari ini Pak. Nah, dengan konsep seperti ini Pak, orang-orang tadi yang lagi dorong batu ini, ya, perlahan-lahan mundur Pak. Karena apa? Berat sekali bebannya Pak. Bapak presentasi bantu teman satu kali 1 kanan dapat 100.000. Saya jamin sampai rumah uangnya nggak ada Pak. Benar. Habis buat operasional. Benar nggak? Oh, traktir beliin kopi apa segala macam habis. Makanya apa? Saking beratnya mundur satu-satu Pak. Terbukti kan ini 97% yang hilang. Kenapa? Berat Pak. Paham ya? Udah kebuka kan? Nah, sekarang Bima melihat fenomena ini nggak bisa diterapkan di Bima. Bima udah punya produk keren banget. Udah produknya bukan kaleng-kaleng, produk premium. Bukan seperti kebanyakan perusahaan di luar sana yang penting ada produk. Beda. Ya, yang penting ada produk lah apa? Udah. Apa? Ini aja Sabun. Kuat. Bilang aja, kasihan ada gitu ya. Tuh. Ya. Produk premium, udah keren banget produknya. Kalau dikemas dengan sistem seperti pada umumnya ini, kita nggak melakukan terobosan Pak. Tapi hari ini kita bisa keren. Bima melakukan terobosan gila-gilaan Pak di dunia narkotika. Ya, maka Bima lihat fenomena ini nggak bisa dibiarin lagi. Waktunya nggak jalan-jalan ke sini. Ya udah kita buat terobosan. Semua hal-hal yang memberatkan ini kita hapus di Bima. Dibuang sama Bima. Langsung atau Kompas. Tapi ada konsekuensi nggak? Ada konsekuensinya. Bima harus berkorban. Ambil untung sedikit. Maka Bima menciptakan sistem. Anda bergabung di Bima, terjadi 1 kiri 1 kanan, dibayar berapa? 1 juta. 1 juta.
Dengan 1 kiri 1 kanan dapat 1 juta, Bapak prospek orang, bantu teman dapat 1 juta. Ada nggak buat orang di rumah? Ada. Ada, Pak. Setengahnya buat orang di rumah, setengahnya Bapak buat operasional lagi. Jangan ngopi lagi, Pak, habis. Ya, buat operasional ke sana. Nah, dengan konsep seperti ini, akhirnya apa? Yang saya percaya gini, di Bima saya senang sekali ya, Pak. Saya melihat bonus tiap hari member loh. Ada yang 3 juta, 2 juta, 4 juta per hari didapat. Padahal itu orang awam, Pak. Oke, di Bima untuk orang awam ya, kalau legal jangan, Pak. Naikin targetnya. Untuk orang awam, gak pernah ikut MLM sama sekali. Gak usah dikasih motivasi. Bapak sehari harus 10 kiri 10 kanan. Oh dia, Pak. Betul nggak? Seminggu aja nggak usah gede-gede, terjadi 1 kiri 1 kanan, berarti seminggu udah berapa? 4 juta. 1 juta. Kalau sebulan 4 juta. 4 juta, Pak. Buat orang awam besar nggak, Pak? Besar. Untuk orang awam itu besar sekali. Akhirnya pada saat ibu-ibu arisan dapat 1 juta, cerita ke temannya kan, Jen, udah dapat 1 juta. 1 kiri 1 kanan. Akhirnya apa? Kerjain lagi kan, dapat 1 juta. Lama-lama udah terjadi. Makin lama makin banyak. Makin banyak yang dorong, batunya apa? Dorong. Bergerak ke sini, Pak. Jadi di Bima, Pak, kita nggak pernah bicara dulu ini, Pak. Tapi kita bicara dulu realitanya seperti apa. Baru kita beresin kondisi. Oke? Makasih, Pak. Kita lanjut ke PowerPoint. Ya. Terima kasih banyak, Pak.